Hari ketujuh pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni terpantau pemudik sudah mulai berdatangan. Antrian di Pelabuhan Bakauheni juga terpantau landai. Informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Rizky Naziah. Rizky, bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni siang ini? Ya, baik Maria dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Bakauheni di mana H+7 setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni saat ini memang terpantau lancar. Dan memang tadi sempat ada antrean dari kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi yang kalau misalkan kita lihat ini merupakan kendaraan dari Jakarta, Bogor, dan sebagainya karena mereka berplat nomor B dan juga F. Namun memang untuk antriannya sendiri ini tidak sampai menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan memang untuk kalau misalkan kita lihat 3 hari ke belakang untuk operasional kapal di Pelabuhan Bakauheni ini juga jumlahnya itu saat ini justru menurun. Kalau misalkan kemarin itu dioperasikan sebanyak 59 unit kapal, namun untuk hari ini itu hanya dioperasionalkan sebanyak 50 unit kapal saja. Yang mana kalau misalkan kita lihat memang ini terlihat dari lonjakan penumpang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak memang saat ini sudah terpantau berkurang seperti itu. Tidak seperti 3 hari sebelumnya yang mana untuk di Pelabuhan Bakauheni ini sempat terjadi kepadatan dan juga kemacetan hingga 3 km hingga menuju gerbang tol arah masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini. Dan memang kalau misalkan saya bisa gambarkan kepada Anda, Maria dan juga pemirsa, bahwa Pelabuhan Bakauheni ini merupakan salah satu pelabuhan yang cukup luas. Jika dibandingkan dengan Pelabuhan Merak, justru Pelabuhan Bakauheni ini merupakan pelabuhan yang luas sehingga lebih banyak menampung kendaraan di pelabuhan ini. Dan memang untuk kendaraan bermotor ini juga tadi sempat ramai pada pagi hari tadi, namun untuk saat ini justru antreannya sudah mulai terurai. Banyak dari para pemotor dan juga kendaraan roda 4 yang memang telah diseberangkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak ini. Dan memang sampai hari ini itu untuk Pelabuhan Bakauheni sendiri ini sudah berada di zona hijau atau memang sudah tidak ada lagi antrean yang cukup signifikan yang dapat menimbulkan kemacetan gitu ya di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan kalau misalkan kita merunut pada data H+7 atau tanggal 7 April 2025 yang mana ini merupakan hari yang memang diprediksi menjadi puncak lonjakan arus balik pada setelah Lebaran 1446 Hijriah. Namun untuk di tanggal 7 ini justru untuk antreannya sudah tidak signifikan. Dan memang dari ASDP sendiri itu telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah menjadikan kemarin single ticketing system yang mana nantinya untuk masyarakat yang memang akan membeli tiket reguler itu dapat mendapatkan fasilitas setara dengan masyarakat yang memang membeli tiket ekspres seperti itu. Dan memang untuk akibat kebijakan ini itu membuat akhirnya untuk antreannya ini teratur dan tidak menimbulkan kemacetan di Pelabuhan Bakauheni ini. Sementara demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari Bakauheni, Lampung, Rizky Naziah, terima kasih. Ya pemirsa, sepekan pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, pergerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan mulai menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data dari Posko Terpadu Angkutan Lebaran, pergerakan penumpang pada Senin 7 April 2025 diprediksi mencapai 24.667 orang dengan total 206 penerbangan serta pergerakan kargo sebanyak 298 ton. Namun hingga pukul 8.30 WITA, realisasi pergerakan tercatat baru mencapai 66 penerbangan. 2.886 penumpang dan 26,32 ton kargo. Sementara sehari sebelumnya pada Minggu 6 April 2025, Bandara Sultan Hasanuddin mencatat puncak arus balik sementara dengan 234 penerbangan dan 37.528 penumpang serta pergerakan kargo mencapai 279 ton. Selama periode angkutan lebaran sejak 21 Maret hingga 6 April 2025, total pergerakan di Bandara Sultan Hasanuddin mencapai 3.477 penerbangan dengan rata-rata 205 penerbangan per hari. Jumlah penumpang tercatat sebanyak 4.886
171.535 orang atau rata-rata 27.737 penumpang per hari. Sedangkan pergerakan kargo mencapai hampir 5.000 ton, tumbuh 23,4% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu sebanyak 94 extra flight juga telah dioperasikan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Untuk sementara puncak arus balik itu terjadi pada hari Sabtu kemarin, tanggal 5 April 2025 dengan total penerbangan sekitar 221 dan penumpang sebesar 34.000 penumpang. Dan hari ini memang secara visual memang terlihat ramai ya, cuma untuk data prediksi kami hari ini kurang lebih 198 dengan 28.000 pergerakan penumpang. Apa memang berdasarkan data tahun ini dengan tahun lalu itu memang ada penurunan ya. Cuma di kami memang tipis penurunannya Pak. Tipis tidak sampai 2%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.